Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan jangan bosan-bosan ya dengerin opening gue. Seperti biasa gue di sini akan bawain alur cerita dari sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Bai Cheng yang datang untuk memprovokasi Xiaoyan di mata para siswa baru. Setelah dia pergi meninggalkan tempat Xiaoyan berada, Han Yue perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia lalu melihat wajahnya yang tetap tenang setelah diejek. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku telah memberitahumu kemarin. Akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tidak menonjolkan diri sebelum kamu menjadi lebih kuat. Pada akhirnya kamu telah menarik masalah hari ini," ucap Han Yue. "Saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Orang lain datang untuk mencari masalah. Senior Han Yue, terima kasih atas bantuan Anda untuk Gerbang Pan hari ini. Jika kelak di masa yang akan datang Anda membutuhkan bantuan, saya, Xiaoyan, pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda," ucap Xiaoyan. "Hal semacam ini kita bisa membicarakannya nanti. Saat ini saya kira Anda belum cukup bisa untuk membantu saya," ucap Han Yue. Singkat cerita, setelah melakukan pelatihan 5 hari ke dalam Ki Langit Berkobar, kini Xiaoyan sudah mencapai Dadoushi bintang 7. Pada saat dia sampai ke pavilionnya, dia segera disambut oleh murid-murid baru. Murid-muridnya menceritakan selama Xiaoyan berlatih, Sun Er telah membentuk rencana untuk Gerbang Pan. Dan simbol dari rencana tersebut menggambarkan pedang Xuan miliknya. Dan warna hijau menggambarkan api surgawi miliknya. Tidak hanya itu, Gerbang Pan juga memiliki unit penjaga sendiri. Setiap hari 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi tempat tinggal saat ini. Xiaoyan mendengar ini benar-benar memuji Sun Er dalam hatinya. Dia segera masuk ke rumah pavilion untuk menemuinya. "Kakak Xiaoyan, kamu sudah kembali," ucap Sun Er. "Sun Er, saya tidak menyangka bahwa hanya dengan 4 hari, kamu bisa mengelola Gerbang Pan dengan sedemikian rupa." "Aku benar-benar meremehkanmu," ucap Xiaoyan. Sun Er lalu menjawab, "Ini juga merupakan upaya Huzia." Xiaoyan lalu berkata, "Untung ada kalian berdua. Kalau tidak, Gerbang Pan ini cepat atau lambat akan runtuh jika dikelola oleh Wu Hao dan aku," ucap Xiaoyan. Setelah menoleh ke segala sisi, dia tidak menemukan mereka berdua. Xiaoyan lalu bertanya, "Kemana Wu Hao dan Huzia?" Sun Er lalu menjawab, "Kakak Huzia telah pergi ke aula teknik Dao. Dia ingin melihat apakah ada teknik Dao kelas tinggi yang cocok untuknya. Kalau Huzia, dia pergi ke arena pertarungan. Selain itu, dia belum kembali selama 2 hari terakhir ini. Tetapi kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Ada orang-orang dari Gerbang Pan kami di sana. Seseorang akan memberitahu kami jika ada sesuatu yang salah," ucap Sun Er. Xiaoyan lalu berkata sambil menghampirinya, "Kamu telah bekerja keras, Sun Er." Dagu Xiaoyan diletakkan di depan dahi Sun Er sambil bergumam pelan. Paham kan ya adegannya bakalan seperti apa? Imajinasi kalian traveling pasti kan? Oke, lanjut. Sun Er lalu berkata, "Mengapa kakak Xiaoyan begitu sopan kepada Sun Er? Saat kita masih muda..." Sun Er tiba-tiba tersenyum, tidak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya lalu memerah. Tiba-tiba Sun Er melakukan sebuah tindakan. "Apa itu?" ucap Xiaoyan. "Saya ingin memperlihatkan seseorang kepada kakak Xiaoyan." Gugusan asap hitam memutar-mutar dan membentuk menjadi manusia. Tidak lama kemudian sosok Ling Ying muncul. "Halo teman muda Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja saat ini? Dari semenjak kita berpisah," ucap Ling Ying. Xiaoyan sangat terkejut. Dia lalu berkata, Kamu orang tua Ling Ying yang menolongku?" Melihat Xiaoyan yang terkagum sekaligus heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Sun Er dan memanggil Sun Er dengan sebutan nona muda. Di sisi lain, Xiaoyan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying berbicara kepada Sun Er, dia terus menatap tindakan mereka berdua. Walaupun dia masih agak kebingungan, dia lalu berkata, "Kalian berdua?" Ling Ying langsung berkata,
Hehehe, Tuan Muda Xiaoyan, ketika kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota hutan, saya mematuhi perintah Nona Muda mengikuti Anda di Kekaisaran Jiangma. Diam-diam aku mencari tahu tentangmu dan melindungimu di sepanjang jalanmu. Kamu harusnya tidak menyalahkan Nona Muda karena itu. Hanya saja Anda saat itu cuma seorang diri dan masih lemah. Oleh karena itu, sangat berbahaya untuk menjelajahi Kekaisaran Jiangma. Awalnya saya orang yang diperintah kepala klan untuk melindungi Nona Muda. Akan tetapi Nona Muda Sun Er meminta saya untuk melindungi Anda. Selain itu, Anda mungkin tahu beberapa besar faksi di belakang Nona Muda. Ada cukup banyak orang yang memiliki niat buruk kepada Nona Muda. Untungnya Akademi Jianan ini merupakan akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah sekecil apapun menimpa Nona Muda. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menerima hukuman dari kepala klan, ucap Ling Ying. Mendengar cerita itu, Xiaoyan tidak tahu lagi melihat perjuangan Sun Er terhadapnya. Dengan segera dia mengusap kepala Sun Er dan berkata, "Dasar gadis yang nakal, masalah apa yang belum pernah aku hadapi? Anda benar-benar meremehkan saya. Gigit nih," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berdiri untuk membungkuk ke arah Ling Ying dan berkata, "Ling Tua, saat terakhir kita bertemu, kita berpisah cepat karena waktu yang tergesa-gesa. Sekarang saya Xiaoyan di sini untuk berterima kasih kepadamu." "Hehehe, mengapa Tuan Muda Xiaoyan harus begitu sopan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan," ucap Ling Ying. Xiaoyan terkejut saat dia mendengar ini. Awalnya dia curiga bahwa hilangnya ayahnya adalah hubungan terkait dengan faksi di belakang Sun Er. Namun setelah dia mendiskusikan dengannya, dugaannya ternyata salah besar. Dia tidak menyangka bahwa Sun Er benar-benar bersusah payah mengirim orang untuk menyelidikinya. Ling Ying mengatakan, "Tuan Muda Xiaoyan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Namun seperti yang Anda katakan, bahwa ayah Anda memang tidak terkait dengan klan kami. Oleh karena itu, aku yakin ini adalah ulah orang lain dan kami juga sedang menyelidikinya." Xiaoyan menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Klan Xiao kami hanyalah faksi kelas 2 di dalam sebuah kerajaan. Bagaimana itu bisa menyinggung Dong Huang yang begitu kuat? Jika ini masalahnya, kemungkinan kecurigaan terbesar saya masih pada sekte Mystic Cloud. Namun pihak yang terlibat sudah mati sekarang. Dan anehnya ekspresi elder pertama sebelum dia meninggal seolah-olah bahwa dia benar-benar tidak berbohong." Sun Er lalu mengangguk dan dengan lembutnya dia berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk mengamati sekte Mystic Cloud." Kakak Xiaoyan tidak perlu terlalu cemas. Berlatih dengan pikiran tenang adalah sesuatu hal yang terbaik saat ini. Mendengar ucapan Sun Er, Xiaoyan lalu keluar untuk berlatih. Sun Er berkata kembali empat mata kepada Ling Ying, "Ling Tua, apakah kamu sudah mendapatkan informasi tentang Mystic Cloud?" Ling Tua lalu menjawab, "Sekte Mystic Cloud ini tampaknya memiliki hubungan tersembunyi dengan Hall of Soul. Saya tidak yakin, namun tampaknya mereka terlibat hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin mereka hanya terlibat karena Yun San. Saya rasa bahkan tidak banyak orang yang tahu dari Mystic Cloud tentang masalah ini. Dan saya yakin bahwa pemimpin sekte Mystic Cloud saat ini Yun Yun juga tidak menyadari hubungan Yun San dengan Hall of Soul. Jika tidak mungkin baginya untuk tidak mengatakannya kepada Tuan Muda Xiaoyan," ucap Ling Ying. Sun Er lalu berkata, "Jika mereka benar-benar terlibat dengan sekte Mystic Cloud, maka hilangnya Paman Xiaozhan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki sebagian dari kunci yang terkait dengan giok dewa kuno. Namun orang-orang ini jelas mengetahui hubungan kami dengan klan Xiao. Namun mereka masih saja berani bertindak sembrono. Mereka benar-benar menjadi semakin liar," ucap Sun Er. Ling Ying lalu berkata kembali, "Nona muda, Anda telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade. Saat itu klan mengizinkan Anda datang ke klan Xiao dengan maksud mendapatkan kunci dari klan Xiao. Namun Anda telah datang ke Akademi Jianan
Setelah bertahun-tahun Anda masih tidak memiliki berita terkait kunci tersebut. Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar ada beberapa kekecewaan yang telah muncul di klan. Jika bukan karena leluhur klan Shio pernah memiliki sumpah darah dengan klan, saya khawatir ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi ini, ucap Ling Ying. Sun Er lalu berkata, abaikan saja tentang itu. Untuk sementara, kamu jangan memberitahu kakak Xiaoyan tentang masalah keterlibatan Mystic Cloud dengan Hall of Soul. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu. Tunggu sampai kakak Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud. Jika kita memberitahunya tentang itu sekarang, saya khawatir ini tidak akan baik untuknya saat ini, ucap Sun Er. Baik nona muda, ucap Ling Ying sambil mengangguk dan menjawab dengan hormat. Sun Er lalu berkata kembali, saat ini kamu harus meninggalkan akademi dalam dulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini. Jika mereka menemukan jejakmu, pasti akan ada masalah, ucap Sun Er. Ling Ying lalu menjawab, baik nona muda, aku akan tinggal jauh di pegunungan. Jika nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan saya sinyal khusus, ucap Ling Ying. Begitu Ling Ying sudah pergi, Sun Er keluar dari pavilionnya untuk menemani Xiaoyan. Sun Er tersenyum saat dia berjalan menuju Xiaoyan. Namun secara tidak sengaja dia melihat batu giok kuno di tangan Xiaoyan yang menyala. Sontak dia lalu terkaget. Ini kan giok kaisar kuno Tuse, ucap dari Sun Er sambil terkaget. Xiaoyan lalu berkata, kamu mengenal benda ini? Sun Er lalu bertanya, kakak Xiaoyan, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ketika seluruh klan dipindahkan, sesepuh memberiku untuk menjaganya tetap aman. Xiaoyan menatap ekspresi Sun Er. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Ada apa Sun Er? Sun Er lalu berkata, kakak Xiaoyan, jangan menunjukkan batu giok kuno ini kepada siapapun di masa depan. Ingat kata-kata saya, meskipun hanya sedikit orang dari benua ini yang mengenali benda ini. Jika orang lain mengetahui bahwa kamu memiliki giok kaisar Tuse, aku khawatir kamu akan mengundang bencana yang fatal. Bahkan akademi Jianan ini mungkin menyerangmu karena menginginkannya, ucap Sun Er. Xiaoyan lalu bertanya kembali, mengapa benda ini disebut giok kaisar kuno Tusi? Bukankah ini hanya simbol dari kepala klan Shio? Ucap dari Xiaoyan. Lalu sebenarnya apa fungsi dari batu giok Tuse tersebut? Dan apakah hubungan antara batu giok Tuse tersebut dengan dikirimnya Sun Er kepada klan Shio pada 1 dekade yang lalu? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sengaja gue potong dari sini biar kalian penasaran. Dadah, assalamualaikum.